Mau di akhir aja atau mau di awal nih Kak Santi? Di akhir aja lah, Miss. Oh ya udah, Bukuku. hilang ya. Heeh. Oke, kita masuk ke materi kali ini ya tentang simple future tense ya. Jadi simple future tense ini adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhirnya juga di masa depan ya. Nah, untuk membentuk kalimat simple future tense, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Subjek, will, verb one, dan objek. Atau subjek, to be di sini adalah is, am, dan are, going to, verb one, dan objek. Jadi bisa selain dalam penggunaan simple future tense itu, selain menggunakan will juga bisa menggunakan going to. Nah, bedanya apa nih ya? Penggunaan will dan penggunaan going to. Jadi kalau going to ini sudah direncanakan ya aktivitasnya, sementara will itu belum direncanakan. Sehingga kalau yang sudah direncanakan itu kan artinya sudah pasti terjadi, sementara will ini belum pasti terjadi. Ya, tapi kalau simple future tense ya, penggunaan kalimat simple future tense itu memang ada sinyal words-nya seperti bulan depan, besok, ya kan artinya minggu depan, nanti malam, seperti itu. Tapi kalau penggunaan antara will dan going to itu nggak ada ya. Jadi semuanya itu based on context. Ya, tergantung ya. Jadi artinya itu kalau yang belum direncanakan itu baru tercetus saat kita ngomong. Tidak tidak ada rencana sebelumnya. Ya. Contohnya, they will take the school examination next month. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Ini contoh penggunaan dengan will ya. Artinya kalau kalimatnya seperti ini, artinya si pembicara ini langsung mencetuskan ini ya, bahwa kejadian ini, aktivitas ini tidak direncanakan. Jadi bukan artinya, oh ini kan apa, ujian sekolahnya baru bulan depan, harusnya pakai going to, nggak gitu ya. Jadi nggak ada seperti itu. Nah, selanjutnya contoh untuk going to. Peter is going to move to his house next week. Ya, jadi ini going to ini adalah rumusnya ya. Jadi Peter, nah to be untuk Peter itu apa? To be-nya adalah is. Jadi kita harus tahu dulu ya. To be is mr ini digunakan untuk subjek apa aja. Jadi kalau subjeknya terdiri dari singular, ya terdiri dari satu orang, maka harus menggunakan to be is. Ya, sementara to be am itu bisa digunakan untuk subjek I. I itu selalu sama am ya, walaupun dia tunggal, nggak pernah ada sejarahnya I is ya. Terus kemudian kalau subjeknya plural atau jamak lebih dari satu, maka menggunakan to be are ya. Jadi kalau Peter, Peter kan kata gantinya atau kata ganti ketiga tunggalnya adalah he. Peter inilah termasuk kata benda ya, noun kita sebutnya. Tapi dia ada apa? Pronounnya, kata ganti ketiga tunggalnya adalah he. Maka he menggunakan is going to move to his new house next week. Artinya kalau pakai going to artinya sudah direncanakan dulu ya aktivitasnya sebelumnya. Sama misalnya ya, contoh yang umum kan kalau misalnya kita mau traveling ke luar negeri kan artinya sudah direncanakan dulu nih sebelumnya. Sama kalau misalnya kita mau pergi ke dokter, ya, kita mau ambil rapot ke guru, ke sekolah, ini kan artinya sudah direncanakan dulu sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada 10 ya contohnya masing-masing. Bisa dilihat lagi. Lanjut kita masuk ke simple future tense negatif. Jadi, untuk membentuk simple future tense negatif, maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Subject, will, not, verb one, object. Ya, itu jika menggunakan will. Jadi will, not-nya itu ditaruh, diletakkan setelah will. Atau subject, to be, ya, kemudian not.
Jadi to be-nya, jadi kata not-nya diletakkan setelah to be dan sebelum going to. Going to, verb one, dan object. Ya, catatan di sini will not ini kalau bisa disingkat ya menjadi won't, bukan willn't, tapi won't. Kemudian untuk contohnya adalah he will not join sport club at school. Dia tidak akan bergabung klub olahraga di sekolah. Itu contoh penggunaan will, kalimat negatif ya. Kemudian untuk penggunaan going to, they are not going to go to puncak because of the weather. Mereka tidak akan pergi ke puncak dikarenakan oleh cuaca. Jadi di sini bisa dilihat ya, going to ini kan merupakan rumusnya. Jadi ada perginya itu tambah lagi nih ya, go to-nya itu ke ya. Jadi ada kayak pengulangan gitu ya, repetition. Going to, go to, puncak. Ya. Kemudian kita masuk ke simple future tense interrogative. Ini adalah kalimat pertanyaan ya dalam simple future tense. Ya, jadi kalau penggunaannya pakai will-nya ini harus diletakkan di awal kalimat. Jadi will kemudian subject, verb one dan object. Jadi selalu dalam simple future tense itu selalu pakai verb one ya. Atau jika menggunakan going to, maka to be-nya yang di depan. Setelah itu baru diikuti oleh subject, going to, verb one, dan object. Contohnya, will you come to my party tonight? Apakah kamu akan datang ke pesta saya nanti malam? Kalau penggunaan going to, is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Apakah Julie akan menonton film Harry Potter hari Minggu depan? Ya. Sampai sini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Untuk materi simple future tense? Ada yang mau bertanya? Kalau saya masih belum ada, Miss. Udah jelas ya? Cukup. Kak Novi? Sudah, Miss. Sudah ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke exercise ya. Bentar. Kak Santi, Budi tidak akan lulus ujian karena ujiannya sangat sulit baginya. Bagaimana, Miss? Budi tidak akan? Budi tidak akan lulus ujian karena ujiannya sangat sulit baginya. Budi tidak akan lulus ujian karena ujian. Sorry, Miss. Ya. Budi will not pass the exam ya, Miss. Iya. Because his exam
sangat sulit. Premis sangat sulit. Because his exam very difficult for him. Ya, atau it is too hard for him. Jadi di exam-nya tuh nggak usah diulang-ulang ya. Diulang tapi diganti dengan pronoun ya, subjek pronoun. Exam, exam. Exam itu kan kata benda. Jadi bisa diganti ya. Jadi nggak ada repetition. Jadi Budi will not pass the exam because it is too hard for him. Saya diulang, Kak? Budi will not Budi will not pass the exam pass the exam because it is too hard for him. too hard for him. Ya. Selanjutnya Kak Novi. Selanjutnya Kak Novi ya. Iya, Miss. Kamu tidak akan mengetahui prosesnya sampai kamu mencoba. Kamu tidak akan mengetahui prosesnya jika kamu tidak mencoba. jika kamu tidak mencoba. Hmm. Bisa? Are you Hmm. are you are you will not know Hmm. now Ya. are you will not know progress if you not try. Kamu kalau misalnya pakai are you, kan ke are you itu kan to be-nya di depan. Kalau to be-nya di depan kan artinya kalimat tanya. Kalau ini kan bukan kalimat tanya, tapi kalimat negatif karena ada kata belum.
Oh, sorry, Miss. Berarti Mm-mm. hmm, Kalau misalnya kamu mau pakai going to atau mau pakai will itu bebas ya. Kamu mau pakai apa? will not, Mm-mm. Pakai will. ya, Jadi kalau pakai will, you will not ya, now you will not now progress if you don't try. you will not know the The process oh, until you try. the process if you will try. Ya, you coba bisa diulang nggak, Kak? You will not know Will not know the progress. the process, bukan The progress. process Mm-mm. if you will not try. Until you try. Until you try. Ya, you. Kalau pakai going to gimana? Going to you Mm-mm. you 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 mm, You, you are not benar. you You are are not. you are not going to Mm-mm. the process You are not going to know the process. not the process Mm-mm. the process until you try. Ya, until you try. Selanjutnya Kak Santi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi Indonesia besok. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi Indonesia besok. Nanti ya. Saya udah ngomong, Miss, ternyata di ini ya, di mute. The President United States American Joe Biden will visit Indonesian tomorrow. Ya, Indonesian, kalau Indonesian itu artinya orang Indonesia.
Kalau negara Indonesia nggak usah pakai N. Jadi Indonesia aja. Oh gitu, Miss. Baik, Ya, Miss. terus penggunaan artikel the itu ada salah letak ya. Jadi bukan the president of apa tadi? The president of Of Joe Biden, of USA gitu ya, Miss. tadi kan Kak Santi bilangnya the president of USA ya. Iya, United Ya, States yang of benar America. adalah president of the USA. Kenapa? Karena kalau USA itu kan singkatannya dari United States of America. Jadi Iya. sebelum kata United itu harus ada the. Ya, jadi ya, biasanya itu untuk United terus ada Kingdom, makanya kenapa United Kingdom itu jadi the United Kingdom. Ya, itu biasanya digunakan untuk itu. Jadi President of the USA, Joe Biden will visit Indonesia tomorrow. Bisa diulang, Kak? Gimana tadi, Miss? United dan Kingdom ya, Miss? Ya, penggunaan United. Jadi sebelum United, USA itu kan termasuk United kan? Karena disingkat aja United States. Menggunakan Jadi the gitu ya, Miss? nanti Hmm. kalau udah komplit nih pelajaran tentang tenses, bisa nanti belajar tentang artikel ya. Ya, Miss. A, en, dan the. Jadi kalau the itu dia bisa digunakan selain untuk United ya. Untuk misalnya nama negara yang jadi nggak semua negara ya bisa menggunakan kata the. Misalnya nama negara tanpa the itu kayak Italy. Ya, Italy nggak perlu pakai the. China juga nggak perlu pakai the. Russia dan lain-lain. Nama negara dengan the. Contohnya adalah the Netherlands, Belanda, the United States, the Dominican Republic, yaitu pakai the. Ya, nama gunung dan danau tanpa the ada juga ya. Lake Tahoe, Tahoe, Tahoe ada ya di Amerika. Mountain Fuji, yaitu jadi langsung aja tanpa the. Nama pegunungan dengan the itu ada the Rockies. Nama pegunungan ya, nama gunung. Ada nama samudra dan sungai dengan the. The Nile, namanya Nile ya. Nama samudra. Kemudian the Pacific. Ya. Terus the ini juga bisa digunakan untuk tempat yang terkenal ya. Tempat yang terkenal, misalnya Embassy of the United States of America. The embassy-nya itu pakai ya. Jadi untuk the itu misalnya tempat, nama-nama tempat. Misalnya I'm at the bank, I'm at the hospital, I'm at the school. Itu semua tempat itu selalu menggunakan the. Masih inilah, Miss. Masih bingung. Itu memang itu apa ya, Miss? Kayak ketentuan gitu ya, Miss? Ya, ketentuannya. Jadi the ini digunakan untuk mengacu pada kata benda yang sifatnya spesifik dan khusus. Misalnya ada lagi ya. Misalnya matahari itu kan di sini tuh cuma ada satu matahari. Jadi kalau misalnya kita ngomongin matahari kan kita udah tahu nih pasti matahari yang mana nih yang kita omongin. Jadi kita bisa menggunakan the sun. Sama kayak misalnya langit. Langit kan udah tahu kan. Kalau misalnya kita ngomongin langit, langit yang mana yang kita omongin? Kita bisa menggunakan the sky. Ya, tapi kalau misalnya eh, awan, awan kan banyak ya. Jadi itu kan nggak spesifik. Jadi kalau kita mau menggunakan the cloud nggak bisa ya. Karena dia kan banyak dan itu maka kita bisa menggunakan artikel sisipan e. Itu artinya dia awan ini bisa dihitung. Bisa dihitung, maksudnya bisa dihitung, dia bisa ditambahkan sisipan e atau en. Atau kita bisa sebut dengan one cloud, bisa ditambahkan bilangan gitu di depan kata cloud-nya itu. Kayak gitu. Stars juga, stars.
stars ya. Bintang itu kan banyak. Kalau kita kesebutnya the stars bisa, tapi kalau misalnya kita udah tahu pasti bintang yang mana nih yang kita tunjuk ya. Tapi kalau misalnya menggunakan umumnya bisa menggunakan a stars karena bintang itu kan bisa dihitung jadi nggak spesifik gitu loh ya. Nantilah ya kita akan masuk ke materi artikel. Baik, Miss. Oke, jadi tadi itu ya, President of the USA, Joe Biden, will visit Indonesia tomorrow. Bisa diulang nggak, Kak Santi? President of the USA, Joe Biden. Benar nggak, Will Miss? visit, ya benar. Will visit Will visit Indonesia tomorrow. Ya. Selanjutnya, Kak Novi, Iya, Miss. saya akan pergi ke pesta setelah pekerjaan rumahku selesai. Saya akan pergi Ke pesta ke pesta setelah pekerjaan rumahku selesai. pekerjaan rumahku selesai. Ya. Eh, to pesta after my home is the I am Hmm. going to party. Hmm. I am going to party after my homework finish. Is finished. Yeah. I'm going to go to the party after my homework is finished. Selanjutnya, Kak Santi, apakah Joko Widodo akan mengunjungi Surabaya besok?
Will Joko Widodo Mm-mm. Will Joko Widodo visit Surabaya tomorrow? Ya, will Joko Widodo visit Surabaya tomorrow? Selanjutnya Kanovi, Ya. apakah Setio Budi akan menjadi Presiden Indonesia berikutnya? Apakah Setio Budi Setia Budi akan menjadi akan menjadi Presiden Indonesia berikutnya? Presiden Indonesia berikutnya? Mm-mm. Eh, will will menjadi will he become the will he become will Mm-mm. will will he atau harus tetap pakai nama Miss? Will Setia Budi Mm-mm. Will Setia Budi become Mm-mm. the president of Indonesia next. Nah, di sini kita pakainya. Jadi yang membedakan become dan be ini apa nih kira-kira? Perbedaan become dan be. Jadi kita Become pakainya be ya. pakainya Kalau Bimis. misalnya pakai will, jadi will Setio Budi be the next president of Indonesia. Kalau pakai going to, maka is Setio Budi going to be the next president of Indonesia. Ya. Jadi kalau be dan become itu ya, perbedaannya seperti ini. Kalau be itu digunakan seperti kalimat ini. I want to be a teacher. I will be a president. Ya. Kalau contoh become itu kalimatnya seperti ini. I want to become a teacher. I will become a president. Jadi mirip-mirip ya sebenarnya. Kalau be itu dia lebih ke ini ya. Contohnya ada lagi yang lainnya ya. Be itu makna ya. Makna bahwa adanya perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang baru. Contohnya lagi, a caterpillar becomes a butterfly. Caterpillar itu maksudnya ulat bulu ya. Dari ulat bulu menjadi kupu-kupu.
Jadi be ini dianggap sebagai suatu keadaan yang berkelanjutan. Sedangkan kata become berfokus pada perubahan keadaannya. Contohnya, I want to be an architect. Arsitek ya. Dan I want to become an architect. Jadi artinya perbedaan antara kedua kalimat tersebut adalah kalau kalimat yang pertama itu berfokus pada proses menjadi Proses. seorang arsitek. I want to be an architect. Artinya kan prosesnya dulu nih ya. Proses menjadi seorang arsitek. Untuk kalimat yang kedua, I want to become an architect. Kalau kalimat yang kedua itu fokusnya pada perubahan dari bukan arsitek menjadi arsitek. Kira-kira sampai sini udah paham belum? Sudah, Miss. Ya. Jadi kata be dan become ini dapat bebas ya digunakan bergantian jika bermakna future. Kalau seperti ini simple future tense. Nah, gitu ya. Ya, Nah, Miss. jadi be di sini apa? Apakah akan menjadi presiden Indonesia? Will Setiobudi be Will the next president of Indonesia? Will Setiabudi Ya, be the next be the next president of Indonesia. Selanjutnya Kak Santi. Seluruh keluargaku akan berada di sana pekan depan. Seluruh keluargaku akan berada di sana pekan depan. Ya. Terus. Seluruh whole ya, Miss. Bacanya whole. Jadi W-nya nggak dibaca. A whole, my whole family. My whole family Apa selanjutnya? akan berada. My whole family tunggu ya, Miss. My whole family akan berada, Miss, nggak tahu. Akan berada apa? Will be there. Oh iya. There will be ya. Will be there. Oh iya. Will be there. Itu pekan depan. Sama nggak itu sama minggu depan ya, Miss? Sama. Berarti
next week. Next weekend bisa, next week juga bisa. Jadi incomplete sentence gimana? Kalimat lengkapnya? My whole family Mm-mm. will be there next Mm-mm. weekend. Ya, my whole family will be there next weekend. Selanjutnya Kanovi, Ya, dia Miss. akan pergi selama 2 bulan. Dia akan pergi Selama 2 bulan. selama 2 bulan. Ya, Dia Go. she will go. She will mm-mm. going during 2 months. She will She will going during 2 months. 2 months. 2 months. She will going, apa tadi? Sebelum 2 months? During. Oh, during. Selama ya. Jadi kita menggunakannya he will be away for 2 months ya. Karena perginya lama, jadi pakainya away. Ya, terus apa nih perbedaan antara during sama for? Ya. Jadi kalau during itu ya, dia mengacu pada saat sesuatu terjadi selama periode waktu tertentu. Jadi kalau during itu diikuti dengan noun atau kata benda. Jadi contoh kalimatnya, my sister slept during the trip to Jakarta. Adikku tidur selama perjalanan ke Jakarta. Ya, contoh lainnya, my uncle and aunt were in Japan during the summer. Paman dan bibiku berada di Jepang selama musim panas. Kemudian untuk for, kalau for ini dia lebih merujuk ya pada lamanya sesuatu atau peristiwa terjadi. Maka for ini diikuti dengan waktu. Jadi contoh kalimatnya adalah I practice this dance for a month. Aku berlatih tarian ini selama 1 bulan. Ya, atau yang lainnya, contoh lainnya. My mom lived in Jogja for 4 years. Ibuku tinggal di Jogja selama 4 tahun. Jadi kalau misalnya pakai during, itu selalu menggunakan kata benda ya, seperti during the trip to Jakarta, during the summer, ya during the holiday, during the quarantine. Tapi kalau for itu pakai waktu setelah for. Misalnya for a month, for 4 years, for 3 years, for 3 hours, for 8 hours, ya. Jadi kan ini pakainya belakangnya 2 months, 2 bulan. Jadi pakai for ya. For. You will be away for 2 months. Apa Miss bisa boleh diulang? He will be away for 2 months.
Nih way-nya kayak gini ya. Selanjutnya Kak Santi, Andi akan menjadi suamiku tahun depan. Andi Mm-mm. is going to my husband next year. Andi akan menjadi suamiku tahun depan. Gimana? Andi Mm-mm. Is going. is going to Mm-mm. is going To to my husband be. next. Hah? Akan menjadi suamiku tahun depan. To be my To husband be, next year. is going to be my husband next year. Ya, betul ya. Selanjutnya Kak Novi. Dia Yep, akan dia menang pemilu. dia akan menang Pemilu. pemilu. He he will be menang. He will be Mm-mm. win Mm-mm. the election. Ya, election. He will win the election. Win the election. Selanjutnya Kak Santi. Aku akan kembali di antara pukul 12 dan pukul 1. Aku akan kembali. I am going to back gitu bis. Aku akan Ayo. kembali. Kembali apa? Kembali. Mm-mm. Back ya Miss, bukan. Coba deh diselesaikan dulu kalimatnya. Bukan back. Return. I am going to return di antara Ntar ya Miss. Mm-mm.
Ya. Between 12 sama nggak itu Miss dengan o'clock gitu ya Miss? Hmm, And sama. Ya, 1 sama. o'clock. Diulang. I am going to return between 12 o'clock and 1 o'clock. O'clock, bacanya o'clock. Jadi O'clock. pukul 12 dan pukul 1, o'clock-nya cukup satu kali aja ya. Between 12 and 1 o'clock. Terus, I will come back between. Ya, come back. Jadi kita pakainya comeback ya, bukan return. Jadi apa nih ya bedanya comeback dengan return? Jadi kalau comeback itu artinya datang kembali. Jadinya umumnya comeback ini digunakan dari sudut pandang orang atau tempat yang akan kita datangi kembali. Contohnya seperti ini. Alan berasal dari Bandung. Lalu dia pergi untuk kuliah ke Jakarta, di Jakarta. Nah, setelah masa kuliahnya selesai, Alan kembali lagi nih ke Bandung. Ya. Jadi dalam contoh ini, kata yang tepat digunakan adalah comeback. Di contoh penggunaan kalimatnya, Alan comes back from Jakarta. Alan datang kembali dari Jakarta. Ya, atau contoh yang berikutnya, they will come back after the final test. Mereka akan datang kembali setelah ujian akhir. Kalau return, ya sementara kalau return ini artinya kembali. Jadi sebenarnya kurang tepat sih. Meskipun mungkin banyak native speaker yang menggunakannya juga ya. Jadi sama seperti halnya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan turun ke bawah, naik ke atas. Jadi kayak gitu ya. Nah, kata yang lebih tepat digunakan adalah return aja atau back ya. Come back juga boleh sih. Ya, kayak gitu ya. Jadi he will come back ya between 12 and 1 o'clock. O'clock. Ya. Selanjutnya Kanovi, dia Ya, akan Mina. meninggalkan Bali pada hari Minggu. Dia akan Meninggalkan Bali meninggalkan Bali pada hari Minggu. pada hari Minggu. Mm-mm. He will be live in Bali. He will believe He will mm, in Bali on Sunday. ya ada yang tukar-tukar ya. Oh, He sorry. will leave Bali on Sunday. Jadi kalau misalnya ini tuh sebenarnya memang benar ya dipakai untuk negara atau kota. Tapi penempatannya kurang tepat ya. Dia Oh, akan meninggalkan Bali pada hari Minggu. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, where do you live? Ya baru kamu bisa bilang I live in Bali. Itu baru oh, tepat. Tapi kalau penggunaan preposisi tadi in itu kurang tepat ya. oh,
Berarti diganti atau ketukar, Miss? He will leave Bali on Sunday. Dihilangkan in-nya. Oh, hilangkan in. Ya. He will leave Bali Nggak on pakai Sunday. believe ya. He will leave. Oh, nggak pakai be. Ya. Dia akan meninggalkan. Kan kalimatnya tidak ada kata menjadi. Dia Oh, akan meninggalkan Bali pada hari Minggu. oh ya, Miss. Sorry, Miss. Ya, selanjutnya Kak Santi. Hmm. Adikku tidak akan kuliah lagi. Adikku tidak akan kuliah lagi. Mm-mm. My sister Mm-mm. will not Mm-mm. studying again. Itu kan, Miss? My apa? My sister will not studying again. Kalau studying kan artinya belajar. Kalau tidak akan kuliah lagi apa? Kuliah. Kalau kuliah itu kan artinya kita menghadiri perkuliahan kan. Kalau kita masuk kuliah kan artinya kita menghadiri perkuliahan. Hadir itu bahasa Inggrisnya apa? Hadir. Mm-mm. Hadir. 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 Oh, present, Miss. Bukan ya. Attend. Attend. Ya. Misalnya kayak he attending the class, bukan he presents the class. My sister. Jadi, Kalau presents itu artinya kehadirannya. beda ya, Miss. Beda. Kalau attend itu menghadiri. Menghadiri. Ya, Present jadi tadi kehadiran ya, Miss. Jadi my sister apa tadi? My sister Will not mm-mm, attend ya. Kuliah apa? Will kuliah. not college anymore. Will not attend college anymore. Will not ini bisa disingkat ya menjadi won't. Won't attend college anymore. Won't attend. Diulang ya, Miss. Ya, My sister won't attend college anymore. ya. Selanjutnya Kanovi. Ya, Mobil Miss. itu tidak mau hidup. Mobil itu Tidak mau hidup. tidak mau hidup. Mm-mm. Hidup. Tidak mau.
The car, Mhm. the car, tidak. The car, mm, the car will not, Mhm. the car will not on. Kalau the car hidup ya, hidup untuk mobil itu start. Jadi the car Oh, won't start. Sama won't kayak misalnya start. kita mau nyalain mobil, mau panasin mobil kan kita bilangnya apa? Start mobil Oh, apa? Restart ya, yeah, Miss. The restart. car, Mhm. the car Mhm. won't start. The car won't start. The car won't start. Start. Start mulai ya. Oh, okay, Miss. Selanjutnya, Kak Santi. Maukah kamu datang ke pestaku? Will you come to my party? Ya, will you come to my party? Selanjutnya, Kanovi. Yeah, Miss. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan terjadi Di masa depan. di masa depan? Apa yang akan terjadi? Will 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 be Mhm. happen Mhm. the future Future. future. What will happen in the future? Can you Oh, repeat again? what will happen in the future? Yeah. What will happen in the future? Selanjutnya, Kak Santi. Ya, Miss. Orang tuanya akan ada di Jepang tahun depan. Orang tuanya akan Akan ada di Jepang tahun depan. orang tuanya, his Mhm. parents
his parents will be in Japan next year. Japan. Japan. Ya, benar ya. Her parents atau his parents will be in Japan next year. Selanjutnya, Kanovi. Ya, Miss. Sebentar ya. Kami akan mengunjunginya besok. Kami akan Mengunjunginya besok. mengunjunginya besok. Mengunjungi. We will visit. Mengunjungi. We will visit tomorrow. We will visit tomorrow, Miss. We will visit. Kami akan mengunjunginya besok. Nya pakai apa? Oh, ya. Visit. Ya, him. Bisa him, Her. bisa her ya. Jadi we will visit We- her tomorrow. Kalau pakai going to gimana? We will. Itu kan will kalau pakai going to. We going to visit her tomorrow. We are, kan to be-nya we Oh. itu are. We Oh, are sorry. going to visit her tomorrow. We are going to visit her tomorrow. Ya, selanjutnya ke Santi. Susan dan Gusto akan pergi ke Paris minggu depan. Susan dan Gusto akan pergi ke Paris minggu depan. Susan and Gusto will going to Paris next week. Minggu depan. Minggu depan. Next week ya. Benar. Tadi pakai apa? Going to atau pakai will? Will. Coba Will, kalau ya. pakai going to gimana? Susan and Gusto going to Paris next week. To be-nya apa? Are ya. Susan and Gusto are going to go to Paris next week. Jadi kan going to-nya adalah rumusnya. Jadi go-nya itu pergi, to-nya Paris, apa ke, ya. Jadi ada dua kali gitu ya. Going to go to Paris next week. Susan and Gusto are going to go to Paris next week. Bisa diulang, Kak? Susan and Gusto are going to go to Paris next week. Ya.
Selanjutnya, Kanovi. Ya, Miss. Kemana Susan dan Gusto akan pergi minggu depan? Kemana Susan dan Gusto pergi minggu depan? Ya, Depan kemana? Mana? Susan. Susan and Gusto. Susan and Gusto. Going to are going where Susan and Gusto where Susan and Gusto are going next week. where are Susan and Gusto Oh. going to go next week? Oh, Kalau sorry, kalimat Miss. pertanyaan, are-nya kan di depan. Where are Susan and Gusto going to go next week? Where are Susan and Gusto going to go next week? Ya. Selanjutnya Kak Santi. Riko dan Juan akan menjadi peserta kompetisi itu. Akan menjadi Peserta kompetisi itu. Rico and Juan will be participant in the competition. Riko and Juan will be Participants in the competition. Jadi participant of that competition. Jadi kalau in itu hanya bisa digunakan, preposisi in itu hanya bisa digunakan untuk yang luas ya tempatnya. Kayak misalnya in the fridge, di dalam kulkas. In the backpack, di dalam ransel. In the mall, di dalam mall. Ya, pokoknya kalau misalnya apa? Kalau misalnya luas baru bisa menggunakan in. Terus kalau ini kan of ya, maksudnya peserta. Peserta itu kan bagian dari kompetisi itu, maka bisa menggunakan of. Jadi Rico and Juan are going to be participants of that competition. Bisa diulang Kak Santi?
Karyawannya participants. Rico and Juan are going to be participants of the competition. Of that. Of that. Ya. Selanjutnya Kak Novi. Ya, Miss. Saya akan menjadi karyawan akhir tahun ini. Saya akan menjadi Karyawan karyawan akhir tahun ini. akhir tahun ini. Ya. I am will be employee. Employee. Karena Employee. E-nya 2, bacanya I. Employee. I am will be employee. Kalau udah pakai I, am. Jadi M itu kan to be. Jadi nggak bisa pakai will. Harus pilih salah satu. Kalau pakai I am, artinya kamu pakainya going to. Oh, Kalau pakai will nggak pakai am. I will. Boleh, Miss? Bisa? I will be employee. Last this year. Last this year. Kalau last artinya terakhir. Kalau kalimat nih, kalau kalimat apa ya? Kalau kalimat simple future tense itu nggak bisa pakai tanda sinyal words itu akhir atau past itu kan udah lampau. Ya, itu artinya nggak bisa digunakan dalam simple future tense. Misalnya, simple future tense itu terjadinya kan di masa yang akan datang. Ya, jadi nggak bisa pakai last atau nggak bisa pakai past. Kalau letter boleh, Miss? Later nanti ya artinya. Kalau ini kan akhir tahun ini. Kurang cocok, kurang tepat. Kalau akhir tahun ini apa kira-kira pakainya? Final. At the end of this year. Apa, Miss? At the end. At the end. Of this year. At the end. Of this year. Of this year. Ya, itu aku tulis di Zoom chat. Jadi sebelum kata employee, karena employee itu kan bisa dihitung. Karyawan itu kan bisa dihitung. Ya, termasuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Maka harus ditambahkan sisipan ya, sisipan artikel an. Karena employee ini dimulai dengan huruf vokal, jadi nggak bisa pakai tapi harusnya pakai an. Jadi I'm going to be an employee at the end of this year. I will be employee. I will, kalau pakai itu tadi kalau pakai going to. Kalau pakai will, I will be an employee at the end of this year. Bisa diulang? I will be an employee at the end of this year. At the end, bacanya at the end. At the end of Of this year.
at the end of this year. Ya. Selanjutnya Kak Santi, saya tidak akan menganggur akhir tahun ini. Menganggur, Jobless. 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 I will not be jobless at the end of this year. Ya, coba pakai going to. Okay, going to. Tunggu ya, Miss. I will join. Pakai going to nggak pakai will. Oh, going ya, Miss. Mm-mm. I am going to Kan saya tidak akan menganggur akhir tahun ini. Ada Iya, kalimat benar. negatif, jadi setelah to be menggunakan apa? I am not. Mm-mm. I am not going to Mm-mm. jobless To at be jobless. ya, Miss, aku udah lupa. I am not going to be Ya, jobless ya, at the end of this year. ya. I'm not going to be jobless at the end of this year. Selanjutnya Kanovi, apakah aku akan menganggur akhir tahun ini? Apakah aku Akan menganggur akhir tahun ini. menganggur akhir tahun ini? Will 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 I will menganggur meng- will Hmm. will I menganggur
menganggur, jobless. Will I jobless this year? Will I be jobless at the Oh. end of this year? Will Will I be jobless? Be jobless be jobless at the end at the end of this year? of this year? Ya. Kalau dipakai going tuh gimana? Pakai going, aku going. I Mm-mm. Tadi going bahasa I- Indonesianya apa? apakah aku akan menganggur akhir tahun ini? Jadi yang pertama kan apakah, bukan aku. Jadi kalau kamu bilang I itu Oh, salah ya. are apakah Apakah to be untuk I apa? to be untuk I am. Jadi am I? Oh, sorry, Miss. Am Mm-mm. I going to jobless at at the end this year Of this year. of this year? Am I going to be jobless at the end of this year? Am I going to jobless Mm-mm. At the at end the end of of this? this year. Oke. Selanjutnya Kasanti ya. Ya, Miss. Kami akan tenang dalam ruangan itu. Ruangan room ya, Miss. Ya, room. Tenang, calm. We Bukan will calm ya, bukan calm. apa, Miss? Kalau Quiet, tenang, quiet. quiet. Tulisannya, Miss. Quiet. Sebentar. Di Zoom chat ya. Iya, Miss. Dah, Quiet. quiet bacanya. Oke. We will be quiet in that room. Ya, kalau pakai going to gimana? We going to. We are going to Mm-mm. quiet in that room. Ya, to be quiet.
We are going to be quiet in that room. Jadi kalau calm itu ya artinya kan termasuk adjektif atau kata sifat yang memiliki makna seseorang yang tenang, tidak memperlihatkan kemarahan atau kegelisahan. Ya, tapi kalau quiet itu juga merupakan adjektif ya, yang memiliki artinya makna sedikit atau tanpa suara. Bisa juga diartikan sebagai terbebas dari kebisingan. Iya, Miss. Nah, ini quiet ini merupakan sinonim dari calm ya. Jadi contohnya bisa dipakai untuk dalam kalimat ya. This house is so quiet. Rumah ini sangat sunyi. Kalau contoh untuk penggunaan calm, jadi calm itu bisa digunakan selain untuk seseorang yang tenang, bisa juga tempat atau situasi tanpa gangguan dan suara ya. Kondisi air tanpa gelombang di permukaan itu juga bisa pakai calm. Jadi contohnya ya, calm down. Calm down. Kayak lagu ya, calm down. We need to calm down. Ya, tenanglah. Kita harus tenang ya. Itu jadi kalau contoh untuk calm down. Jadi perbedaan quiet sama ini tadi udah paham ya. We're going to be quiet in that room. Oke, selanjutnya coba kita bahas tugas Kak Santi. Boleh dibaca tugasnya Kak Santi? Iya, Miss. Sorry, Miss. Mana tadi bukunya lagi? Membuat 5 kalimat menggunakan present perfect continuous tense. Untuk afirmatif, Mm. she has been decorating her room. Mm. Artinya dia telah mendekorasi kamarnya akhir-akhir ini. Mm. Yang kedua, Tiara has been drawing animals for 2 weeks. Artinya Tiara telah menggambar hewan selama 2 minggu. Ya. Untuk yang negatif, 1. They have not been working as journalists since year. Since Artinya apa? Last year, ya. last year. Artinya mereka sudah tidak bekerja sebagai jurnalis sejak tahun lalu. Mm. 2. Adriel feels hungry as he has not been eating all day. Mm. Artinya Adriel merasa lapar karena dia belum makan seharian. Ini nggak usah pakai S ya kata ini, feels. Kalau feels artinya kalau pakai kata kata kerjanya pakai S, artinya masuknya simple present. Oh, berarti feel aja ya, Miss. Tunggu ya. Ya, feel aja. Atau felt bisa ya. Adrian felt hungry. Felt maksudnya FELT ya, Miss. Ya, bentuk past tense. Felt. Adriel felt hungry as he has not been eating all day. Ya. Artinya Adriel merasa lapar karena dia belum makan seharian. Mm. Interrogatif. 1. Have you been waiting for a Dewa concert for 2 years? For 2 years? Ya. Artinya, apakah kamu telah menunggu konser Dewa selama 2 tahun? Ya. 2. Has Santi been learning English for 3 months? Artinya, apakah Santi telah belajar bahasa Inggris selama 3 bulan? Ya, udah bagus ya. Udah paham ya, Kak ya?
Sudah, Miss. Nah, untuk PR-nya, homework-nya membuat paragraf ya, Kak ya. Paragraf. Membuat paragraf minimal 4 kalimat lah ya. Menggunakan tenses yang sudah kita pelajari. Minimal 5, 4 ya, Miss. 4 kalimat. 4 Menggunakan kalimat. tenses yang sudah dipelajari. Ya, Berarti bebas ya, Miss, dari yang lain-lain gitu ya, Miss. ya, bebas-bebas. Disesuaikan dengan fungsinya ya. Misalnya kalau simple present itu untuk apa? Untuk kebiasaan, untuk apa gitu. Ya. Misalnya past tense untuk kejadian yang sudah berlalu. Jangan lupa ditambahkan dengan sinyal words-nya ya. Misalnya kalau present itu kan kalau misalnya present untuk suatu kebiasaan atau fakta atau profesi ya. Sinyal words-nya apa? Every day, setiap hari, atau yang bersifat pengulangan, misalnya every Sunday, every day, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya past tense, ada kata sinyal words-nya ya, kata keterangannya. Kalau past tense kan artinya sudah berlalu, maka menggunakan yang ago atau past, lalu, 2 days ago, yang kayak gitu-gitu. Apa tadi, Miss? Sinyal words. Sinyal words. Ini. Sinyal words. Kata keterangan atau kata sinyal ya, kata sinyal. Jadi kalau misalnya apa tadi itu ya, kalau misalnya present tense kan biasanya digunakan sebagai apa? Menyatakan kebiasaan. Kebiasaan itu kan artinya ada pengulangannya. Sinyal word-nya itu ada biasanya every atau kata setiap. Setiap hari, setiap Rabu, setiap Sabtu, kayak gitu-gitu. Terus kalau past tense, pasti ada ago-nya atau past-nya. Misalnya 2 days ago atau last, bisa juga last. 2 days ago, 5 days ago, last year, kayak gitu-gitu. Kalau future, itu apa aja? Next week, kan? Apa lagi? Tomorrow. Apalagi next week? Tonight, ya. Kayak gitu-gitu ya. Itu namanya sinyal words. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait materi dan homework. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Miss. Pas, Miss. Pas, udah paham nih ya. Mudah-mudahan, Miss. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, we end this session ya. Karena waktunya juga sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Don't forget to do your homework. Nah, have a good night and see you in another session. Bye-bye. Miss. Bye-bye, Miss. Thank you.